Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarkiana. My student number 2520050. In here I will explain about material preschool development. At the age of 3 years, the child has started to smoothly walk on the flat surface and can run and be able to climb stairs without being helped. The ability of the smooth motoric will develop slowly. A 3 years old child plays with them. Motoric in 4 years old children minimize the increase in independent movement control on him. A 4-year-old can jump on one leg and write on his hands. Improved memory helps preschoolers tell fast and short stories. A child who shows categories is one who shows more advanced procedures of the stroke of the material study. In general, a 4-year-old child is a very social creature who has linguistic abilities and good short-term memories. Jadi pertumbuhan anak dalam usia 3 tahun itu anak sudah mulai lancar berjalan di permukaan yang datar dan dapat berlari serta mampu menaiki tangga tanpa adanya pengaman atau dipegangi oleh orang tuanya. Kemampuan motorik halus akan berkembang secara perlahan. Anak yang berusia 3 tahun ini suka bermain secara berkelompok dengan teman-temannya. Lalu, sedangkan motorik pada anak umur 4 tahun mencerminkan peningkatan kontrol gerakan independen pada dirinya sendiri. Anak 4 tahun dapat melompat dengan satu kaki dan menaiki tangga. Peningkatan memori membantu anak prasekolah menceritakan masa lalu dan cerita pendek. Seseorang anak yang menunjukkan kategorisasi adalah anak yang tampaknya menunjukkan prosedur yang lebih maju untuk menyiapkan atau menyimpan materi yang dipelajari. Secara umum, anak 4 tahun adalah makhluk yang sangat sosial dan memiliki kemampuan linguistik dan memori jangka pendek yang baik. Next, pragmatic development. In general, children learn language through conversation. For them, the conversation partner is an adult or their parents. When they try to socialize, they change their self-esteem and self-image. During these years of preschool, they gain some skill. They have to learn conversational and conversation routines. Although a person has been static and sound of conversation he studied are very short and limited. Jadi yaitu perkembangan pragmatis. Secara umum, anak akan belajar bahasa melalui percakapan. Bagi mereka, mitra percakapan adalah orang dewasa atau orang tua mereka. Mereka mencoba bersosialisasi dengan mengubah harga diri dan citra diri mereka. Selama bertahun-tahun masa prasekolah, mereka mendapatkan beberapa keterampilan berbicara. Namun mereka harus belajar rutinitas percakapan konvensional. Meskipun seorang sudah belajar secara bergiliran, percakapan yang dia pelajari sangat singkat dan terbatas. Next, vocabulary growth. School age and adulthood are periods and continuous growth in word understanding and relationships. Estimated by graduating from school, a young person can understand so many as 80,000 words. The explorative vocabulary may be much smaller. During school and adult age, there are two types of increased meaning of the word. Yang ketiga yaitu pertumbuhan atau perkembangan kosakata. Usia sekolah dan usia dewasa adalah periode pertumbuhan berkelanjutan dalam pemahaman kata-kata dan hubungan. Perkiraan anak-anak yang lulus sekolah menengah pertama itu mudah dapat memahami sebanyak 80.000 kata. Kosakata ekspektif mungkin jauh lebih kecil. Lalu selama usia sekolah dan dewasa ada 2 jenis peningkatan makna.
Yaitu yang pertama, one as a common device feature for the defense, or in other words, a shield maps the definition of a word beyond the functional and physical properties that are the core aspect of the definition of 5-year-old child. Jadi yang pertama, seorang menambahkan fitur definisi yang umum atau definisi orang dewasa, atau dengan kata lain, seorang anak memetakan definisi kata di luar sifat fungsional dan fisik yang merupakan aspek inti dari definisi anak yang berusia 5 tahun. Lalu yang kedua yaitu second, yaitu the children's instruction are the definitions that correspond to one words, the double meaning of school age children and less vision system and children that are easier to illustrate. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang bagaimana anak-anak menyatukan definisi yang sesuai dengan satu kata atau arti ganda dari kata-kata tersebut menggunakan sistem semantik yang dapat dengan mudah diilustrasikan oleh anak-anak. Terima kasih.